It's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Oke, ini salah satu berita yang dimana agak mengejutkan, tapi di saat yang sama setelah lu pikir-pikir lagi, nggak begitu mengejutkan karena Adrien Newey join Aston. Salah satu alasannya ya dia diberi kebebasan dan power yang cukup gede. Jadi setelah muncul beberapa rumor Andy Cole mau dilepas jabatan tim prinsipalnya, ya Adrien Newey bisa aja nge-slide ke role itu dan ternyata beneran kejadian. Jadi avatar legend kita yang satu ini sudah resmi menjadi tim prinsipal Aston Martin buat 2026, dan hari ini gue mau bahas sedikit soal itu dan opini gue mengenai keputusan ini. Oke, jadi kita selalu mengenal Adrien Newey sebagai salah satu atau bahkan desainer dan engineer terbaik dalam sejarah F1. Beliau sendiri sudah memenangkan 14 gelar Jordan pembalap dan 12 gelar Jordan Constructor selama bekerja di F1. Bahkan kemarin gue nemu satu statistik yang menarik dan gokil ya, bahwa sejak 1980 ya, dimana pertama kali dia menjabat di F1, Adrien Newey sudah memenangkan jumlah gelar Jordan Constructor lebih banyak dari Ferrari. Dan untuk penambah luka itu juga seperti gue bilang tadi, periode Adrien Newey baru mulai bekerja di F1. Jadi ya emang semantul itu avatar kita tercinta satu ini. Bekerja untuk tim legend kayak Williams, McLaren, Red Bull, dan sekarang Aston Martin, dan gelonya lagi, tahun depan untuk pertama kalinya beliau akan menjadi tim prinsipal. Kalau dilihat-lihat sekarang lagi ngetren ya ngambil sosok yang merupakan murni engineer sebagai tim prinsipal, karena Adrien Newey akan menjadi orang yang ke-6 di tren ini di musim depan nanti. Jadi cukup exciting ya kalau gue lihat-lihat. Nah tapi se-excitingnya berita ini, gue memiliki beberapa kekhawatiran juga. Pertama, kita coba bahas dari sisi Aston Martin dulu, atau lebih tepatnya Lawrence Stroll ya. Nah, sejak rebranding ya Aston Martin ya, ini akan menjadi tim prinsipal keempat Aston Martin. Dan Aston rebranding itu kan di 2021 ya, dimana baru 4 tahun yang lalu, dan tahun depan yang merupakan tahun kelima mereka akan memiliki tim prinsipal keempat, yang dimana kita harus mempertanyakan si Papa Stroll ini ya. Karena ketika tim lu emang gak perform ya wajar kalau lu harus buat perubahan. Tapi ada saatnya kita tuh juga harus percaya proses, membiarkan tim prinsipal tuh settle dulu, membangun fondasi yang diinginkan untuk kedepannya menjadi sukses tuh kayak gimana dan mau dibawa kemana nih tim gitu ya. Nah masalahnya Andy Cole ini kan baru menjabat sebagai tim prinsipal tahun ini, dan tiba-tiba udah digusur aja karena Aston lagi underperforming. Jadi ya gitu guys. Belum. Jadi dari sini proyek jangka panjang Aston perlu dipertanyakan. Karena kalau ganti tim prinsipal terus-menerus ya kita nggak tahu ini tim nanti dalam waktu 5-10 tahun ke depan mau dibawa kemana. Jadi ini merupakan alarm yang mengkhawatirkan. Ya mirip lah kayak MU ya kan, di bola yang gue ganti manajer dan akhirnya nggak tahu ini tim arahnya mau kemana. Sampai-sampai arah selatan pun udah males tengoknya. Untuk tim yang emang udah jor-joran spending money dalam beberapa tahun terakhir dengan target ingin menjadi juara dunia, Aston Martin, dan Lawrence Stroll khususnya ya, perlu segera menetapkan struktural yang menurut mereka tuh pas, dan ketika sudah menemukan itu, ya mereka harus komit dalam jangka waktu panjang ya, dan membiarkan mereka berproses dulu. Ingat, Roma tidak dibangun dalam sehari, dan kalau versi Saipul 2020-nya, ya untuk membangun tim dari papan tengah ke depan, juga tidak bisa dalam waktu 1-2 musim. Karena kalau gue lihat Aston ini ya, nah karena tadi ada bahas bola dikit, menurut gue ini tim mirip kayak PSG ya. Keluarin banyak uang demi kesuksesan, merekrut sosok-sosok bintang, baik itu pembalap, engineer, dan sebagainya. Tapi setelah itu hasilnya malah belum kelihatan dan akhirnya rugi sendiri. Tapi PSG ya setidaknya membuktikan pada akhirnya bahwa mereka tuh bisa menjadi klub terbaik Eropa ketika mereka percaya struktural dan fondasi yang telah mereka buat tuh yaitu udah pas gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan Aston Martin, menentukan plan jangka pendek, menengah, dan panjang ini tim nanti mau dibangun seperti apa dan mau dibawa kemana. Karena kalau jangka pendeknya aja berubah-berubah terus ya gimana menengah sama panjangnya. Yang ada malah jadi plan 100 race Alpine 2.0 ini mah. Sangat meresahkan. Nah sekarang kita ke avatar kita tercinta, yaitu Adrien Newey. Kalau udah bahas soal engineering, desainer, pengendali angin, bikin pembalap yang dia desain mobilnya dapat nickname merchant dia, udahlah itu nggak usah dipungkiri lagi kalau emang udah dewa dia di situ. Tapi tim prinsipal itu beda lagi bos, karena tugas lu nanti nggak hanya memastikan mobil lu kenceng, tapi lu juga bertanggung jawab atas seluruh divisi nanti. Kayak lu harus mastiin head of strateginya bagus ya, pit stop setiap kru juga gacor, head of marketingnya juga gacor, dan lain-lain. Itu tuh harus gacor semua intinya. Jadi memimpin suatu tim itu udah beda case lagi. Oke, betul beberapa engineer murni yang naik tim prinsipal dalam beberapa waktu
belakangan ini ya, itu terbukti sukses semua. Kayak Andrea Stella di McLaren, Ayako Matsu di Haas, James Vowles di Williams, dan yang baru-baru ini, Laurent Mekies di Red Bull. Juga terbukti berhasil. Cuman, kalian juga harus ingat Harry Potter Mattia Binotto satu ini, yang dulu juga murni engineer. Yang gokil juga ya, kita harus akui. Ketika jadi tim principal dan memimpin tim, udah dijadiin bahan meme tiap hari kayak Onana cuy. Dan akhirnya gagal juga dia gitu ya. Nah ini ya perlu kita lihat dan waspadai nanti. Apakah Adrian Newey bisa memimpin suatu tim? Kalau dia mengikuti trennya sekarang sih semoga aja beliau bisa sama kayak yang lain. Tapi intinya tetap ada di Lawrence Stroll. Doi sudah mengeluarkan uang banyak untuk rekrut personal mantap di F1 sekarang. Invest ke tim ini juga udah gede banget. Tapi kalau misal Papa Stroll belum bisa percaya sepenuhnya dengan apa yang dia miliki dan masih suka ngerotasi-rotasi struktural, ya semua uang yang dia keluarkan itu nggak akan ada gunanya juga. Kalau kata Carton 2022, dalam dunia olahraga, ketika lu punya uang, tapi trust satu sama lain antar tim tuh nggak ada, ya nggak akan kemana-mana itu tim. Dan itu yang sebenarnya terjadi juga dengan Ferrari tim lontong itu ya. Jadi Lawrence Stroll sudah fix dengan Adrian Newey jadi tim principal, Andy Cowell dipindahin ke Chief Strategy Officer, dan gua mau mereka mempertahankan lineup ini sampai minimal 4 tahun lah. Kalau emang nggak ada perubahan, ya silahkan mau dirombak lagi terserah. Tapi bagusnya berita Adrian Newey ini ialah jika kalian fans Lance Stroll. Kita akan lihat apakah dia bisa meng-unlock potensial sebenarnya. Karena Adrian Newey juga sudah terang-terangan ngomong di media kalau Lance ini pembalap yang bagus, attitude-nya bagus, dan dia akan mendengarkan input-inputnya. Karena katanya, terdapat beberapa engineer dan sebagainya di Aston Martin itu tidak mendengarkan saran-saran atau input yang Lance berikan ke mereka sejauh ini. Dan itulah kenapa Lance Stroll underperforming. Kita akan tes mulai musim depan, apakah itu emang benar atau hanyalah alasan aja. Jadi Lance Stroll, kita akan pantau dia dengan seksama mulai musim depan. Dan jika dia masih angin-anginan, gak konsisten, dan hanya sesekali aja memberikan kita brilliance-nya, ya sayonara bye-bye arigato aja dah ya. Paling minimal, buat Lance musim depan, dia sudah harus konsisten mengalahkan Fernando Alonso, baik di qualifying dan race. Ya, gue tahu, susah emang. Tapi ya mau gimana lagi toh? Apalagi gue juga udah 90% yakin Nando bakal pensiun setelah 2026. Jadi Lance nantinya kan akan jadi team leader. Dia harus step up karena 2026 itu udah musim ke-10-nya di F1. Sadar nggak sadar ya? Gak ada excuse lagi kalau misal masih angin-anginan kayak sudah-sudah. Karena dia udah punya Adrian Newey dan pastinya sarannya akan didengar, jadi no excuse lagi. Dia harus tunjukkan segera kalau dia itu di F1 emang karena dia merupakan pembalap yang layak untuk stay di F1. Bukan hanya karena bokapnya yang punya tim. Karena jujur lah, gue tuh gak ada masalah sama yang namanya nepotisme. Karena di mana-mana ini pasti ada, mau di sport dan sebagainya ada pasti. Tapi, gue mau walaupun karena nepotisme, dia tuh tetap bisa buktiin kelayakannya. Ya mirip-mirip kayak Cody Rhodes sama Roman Reigns di WWE sekarang lah. Edan, eta teh. Yowes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar gue bisa tembus 10k sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Capeknya. Seperti biasa videonya akan ditutup oleh